Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan yaitu kitab Safinatun Najah bab ke-7, yaitu tentang najis ya. Sini najis yang bisa suci ya, najis yang bisa berubah jadi suci gitu maksudnya, yaitu atau yang bisa menjadi suci dari najis itu ada 3 ya di sini. Yang pertama adalah arak yang berubah dengan sendirinya menjadi cuka ya. Jadi berubahnya dengan sendirinya ya, binafsiha di situ, dengan sendirinya, bukan karena perantaraan kita yang merubah. Ya itu arak bisa jadi suci. Lalu berikutnya adalah kulit bangkai jika disamak ya. Yang namanya bangkai adalah hewan mati yang tanpa disembelih, itu namanya bangkai ya. Hewan mati yang tanpa disembelih otomatis dia najis. Makanya di sini untuk bisa kulit bangkai tersebut menjadi tidak najis, maka banyak dipakai oleh manusia sekarang itu, misalnya untuk zaman dulu itu untuk tempat minum gitu ya, atau tempat air wudhu gitu kan, atau untuk sajadah ya dan sebagainya, yaitu dengan cara kulitnya disamak ya, maka menjadi suci ya kulit bangkai tersebut. Insya Allah mudah dipahami ya. Nomor 3 adalah apa-apa yang terlahir dari bangkai, yaitu belatung, ulat, cacing, dan sejenisnya ya. Di sini misalnya kita pernah lihat mungkin ya, misalnya di kotoran ayam ya, di kotoran ayam itu suka ada ulat ya, atau cacing gitu kan, atau jadi ulat, jadi cacing itu, maka dia dihukumi menjadi suci gitu ya. Berikutnya adalah najis itu ada 3 macam ya. Di sini najis ada 3 macam. Yang pertama adalah ya, jadi di mazhab Syafi'i najis itu terbagi 3 macam. Di sini ada najis mughalladhah atau najis yang berat, lalu najis mukhaffafah atau yang ringan, dan najis mutawassithah ya, atau najis yang pertengahan gitu. Lalu kita lihat mughalladhah adalah najis anjing dan babi beserta anak keturunannya ya. Jadi najis yang berat, kenapa disebut berat? Karena nanti cara membersihkannya juga lumayan agak berat gitu ya, yaitu untuk najis anjing dan babi. Untuk najis anjing dicuci 7 kali ya, dan salah satunya dengan tanah gitu kan. Makanya di sini najisnya digolongkan najis mughalladhah atau najis yang berat. Ya, di sini ada kalimat beserta anak keturunannya. Maksudnya misalnya sekarang banyak perkawinan ya antar binatang ya, misalnya anjing dikawinkan dengan babi, maka menghasilkan anak keturunan, maka dia anak keturunannya juga dihukumi dengan najis juga gitu ya, karena berdasarkan dari keturunan anjing atau babi tersebut yang najis juga gitu ya. Ya, tentu kita sudah tahu ya tentang bagaimana cara mencuci atau mensucikan najis anjing ya. Yang terkena najis anjing maka dicuci 7 kali ya, yang 6 kali dengan air dan yang 1 kali dengan tanah gitu. Itu makanya disebut najis yang mughalladhah atau berat.
Lalu berikutnya adalah najis yang mukhafafah atau yang ringan, yaitu adalah kencing bayi yang belum makan apapun selain ASI ya, dan belum mencapai usia 2 tahun. Ya, karena kadang ada bayi, misalnya kasusnya bayi yang makan sedikit dari makanan ya, atau ASI formula gitu kan, bukan ASI ibu, maka di situ kalau minum ASI formulanya itu lebih sedikit daripada ASI ibu ya, berarti ASI ibunya itu lebih banyak, maka masih digolongkan dalam najis mukhafafah ya. Jadi misalnya bayi laki-laki tentunya ini ya, kencing bayi laki-laki ya, yang ringan ini cara mensucikannya gitu kan, hanya diciprati saja gitu kan. Kalau air kencing bayi laki-laki yang belum makan gitu kan, maka dia cara mensucikannya hanya diciprati saja air kencing bayi kita gitu, maka menjadi suci ya. Itu cara mensucikannya, makanya disebut najis mukhafafah, najis yang ringan gitu. Dan di sini ada ketentuan belum mencapai usia 2 tahun. Makanya tadi ada kasus misalnya ada bayi yang minum susu ASI juga ya, ASI ibu, dan juga minum ASI formula misalnya, ASI sapi gitu ya, maksudnya susu sapi gitu. Maka kalau kadar susu sapi itu lebih sedikit daripada susu ibu yang diminumkan ke anak, maka masih digolongkan ke dalam najis mukhafafah yang hanya diciprati saja cara mensucikannya, seperti itu ya. Lalu berikutnya adalah najis mutawasito. Najis mutawasito adalah najis selain keduanya ya, bukan najis mughaladhah, bukan najis mukhafafah ya. Misalnya najis mutawasito itu atau najis sedang atau pertengahan, yaitu pada najisnya air kencing bayi perempuan ya, karena di situ disucikannya dengan cara diguyur air ya, dicuci gitu. Misalnya air kencing bayi perempuan ada di celananya gitu kan, maka dicuci celananya gitu sampai bersih, sampai hilang warna bau rasa gitu kan. Nah, di sini nanti di bawah ada diterangkan najis mutawasito itu ada 2 macam ya. Najis mutawasito ada 2 macam, kita baca bawahnya langsung ya. Nah, di sini ada cara mensucikan najis mughaladhah tadi ya. Setelah menghilangkan najisnya, mughaladhah disucikan dengan cara 7 kali basuhan, dan salah satunya menggunakan atau dicampur debu atau tanah. Ya, jadi ini cara mensucikan najis yang berat atau mughaladhah tadi, misalnya pada anjing gitu kan, dicuci 7 kali, lalu ya salah satunya adalah dengan dicuci dengan tanah gitu. Lalu berikutnya adalah najis mukhafafah ya, disucikan dengan memercikkan air di atasnya disertai menghilangkan najisnya. Nah, di sini disertai menghilangkan najisnya ya. Karena ada juga najis atau kencingnya atau buang air besarnya anak bayi laki-laki yang masih belum makan ya tadi ya, itu ada ainiha di sini. Ain itu maksudnya zatnya ya, masih ada zatnya, misalnya terlihat warna bau rasa gitu kan. Nah, maka dicuci dulu kalau memang ada bekasnya gitu ya. Kalau misalnya ada bekasnya, maka dicuci baru diciprati. Nah, karena di sini ada kalimat
Mangal ghalabati wa izalati ainiha. Wa izalati ainiha berarti disertai menghilangkan najisnya. Ya, saya jelaskan lagi ya. Najis mukhafafah itu untuk kasus kencing ya. Adapun kasus berak, anak bayi laki-laki itu berak, itu berarti masuknya ke mutawasitoh ya, bukan mukhafafah ya. Maka maksud dari wa izalati ainiha di sini kalau air kencing bayi tersebut itu ada bekasnya, ada warna, bau, rasa gitu, otomatis dibersihkan dulu, disertai menghilangkan najisnya di sini dan setelah itu diperciki. Adapun kalau misalnya nggak ada bekasnya gitu ya, maka hanya diperciki saja gitu. Ini maksud dari wa izalah ainiha. Lalu berikutnya adalah najis mutawasitoh dibagi dua ya. Najis mutawasitoh atau sedang dibagi dua. Yang pertama adalah ainiyah, yang kedua adalah hukmiyah. Ainiyah itu apa ya? Jadi najisnya sedang, yang ainiyah itu kalau najisnya itu adalah zatnya itu terlihat jelas ya, terlihat jelas zatnya. Misalnya tadi ya, jadi yang terlihat jelas warna, bau, dan rasanya itu namanya ainiyahnya ya. Maka dibersihkan dulu gitu ya sampai warna, bau, rasanya hilang. Nah ini untuk yang najis mutawasitoh. Lalu najis yang mutawasitoh yang kedua adalah yang hukmiyah ya, yaitu yang najis tersebut tidak ada bekas warna, bau, dan rasanya, maka cukup dialirkan saja najis tersebut ya. Misalnya air kencing bayi perempuan, ini kan masuk yang mutawasitoh ya, maka di situ kalau bentuknya hukmiyah atau dia nggak ada warna, bau, rasa, maka cukup dialirkan dengan air saja najis tersebut, maka sudah suci. Yaitu seperti itu ya. Lalu berikutnya najis ainiyah adalah najis yang memiliki warna, aroma, dan rasa sehingga cara mensucikannya harus menghilangkan warna, bau, dan rasanya. Ya tadi ya, itu untuk penjelasan yang kalimat ada wa izalati ainiha gitu, atau yang di mutawasitoh juga ada ainiyah gitu ya. Lalu berikutnya najis hukmiyah adalah najis yang tidak berwarna, tidak berbau atau beraroma, dan tidak berasa hingga cukup mengalirkan air di atasnya. Ya, ini sudah cukup penjelasannya ya, mudah dipahami. Lalu berikutnya adalah tentang bab haid dan nifas ya. Tentang bab haid dan nifas. Di sini masa haid paling sebentar adalah sehari semalam. Ya, haid yang paling sebentar untuk wanita adalah sehari semalam atau 24 jam berarti ya. Lalu umumnya haid itu adalah 6 atau 7 hari. Itu umumnya ya, termasuk saya. Nah, lalu berikutnya, dan masa terlamanya haid adalah 15 hari 15 malam. Ya, pokoknya 15 hari gitu ya. Itu masa dihitung maksimal ya. Masa waktu haid itu maksimalnya adalah 15 hari. Jadi kalau sudah hari ke-16 masih keluar darah, maka darah tersebut adalah disebut darah istihadhah, bukan darah haid gitu ya. Jadi wajib sholat kalau sudah 16 hari karena batas maksimalnya adalah 15 hari gitu. Dan kalau istihadhah itu dibersihkan dulu, kalau mau sholat ya dibersihkan dulu celananya, lalu dibersihkan kemaluannya atau ganti celana gitu ya, baru sholat ya. Seperti itu untuk wanita yang istihadhah. Istihadhah itu adalah penyakit ya, darah kotor gitu.
Lalu berikutnya adalah, jadi misalnya ada kasus wanita itu tidak teratur haidnya, ada kadang 7 hari, kadang 10 hari, kadang 14 hari, ya, kadang 15 hari, maka ini masuk ke poin 3 ini, yaitu dihitung batas maksimal adalah 15 hari gitu ya, batas maksimalnya. Lalu jika wanita itu tidak teratur juga ya, kadang 6 hari, kadang 7 hari ya, kadang 10 hari. Nah, maka tapi nggak sampai 15 hari gitu ya. Nah, maka dia dikembalikan ke kebiasaan dia saat haid itu berapa hari. Jadi patokannya adalah kebiasaannya itu berapa hari. Misalnya kok sebulan ini 2 kali haid gitu kan, atau malah 3 kali haid gitu, tapi sebentar, yaitu kurun waktu 7 hari yang seperti biasa ya, maka di situ dihitungnya yang 7 hari gitu ya. Jadi 7 hari yang seperti biasa haid dalam tiap bulan. Karena kadang memang wanita itu kalau pakai KB yang 3 bulan itu kadang tidak teratur ya, kadang keluar haid itu sampai 2 kali dalam sebulan. Nah, itu yang mana tuh yang darah haid, mana yang darah istihadhah ya, maka dihitungnya adalah seperti haid biasanya. Misalnya tanggal muda biasanya haid, terus di situ kurun waktunya juga pas 7 hari, maka itu yang dihitung sebagai darah haid gitu ya. Jadi menurut kebiasaan masing-masing, karena kadang memang perempuan itu kadang sebulan bisa 3 kali haid gitu ya, ini mana yang haid, mana yang istihadhah gitu. Jadi dihitung menurut kebiasaannya, jangan pusing-pusing ya, kebiasaannya itu di tanggal berapa, lalu kebiasaannya itu berapa hari haid. Nah, itu yang menurut kebiasaan itu adalah yang dihitung sebagai haid. Maka lebihnya adalah dia bukan haid tapi darah istihadhah. Tapi kalau berturut-turut, misalnya tadi misalnya kadang 7 hari, kadang sampai 13 hari ya, kadang sampai 15 hari, maka di situ kalau berturut-turut maka dihitung maksimal yaitu 15 hari haid gitu. Nah, lalu berikutnya adalah masa suci paling sebentar antara 2 haid adalah 15 hari ya. Jadi ini menjelaskan masa sucinya. Kenapa 15 hari? Karena kan tadi di kalimat yang nomor 3 itu batas maksimal haid itu 15 hari. Otomatis dalam sebulan itu kan 30 hari ya, maka sisanya adalah masa suci paling sebentar antara 2 haid itu 15 hari gitu. Nah, lalu umumnya itu masa sucinya itu 24 atau 23 hari ya, karena tadi umumnya haid itu hanya 6 atau 7 hari ya. Jadi ini tentang menjelaskan masa suci ya, ini lebih detail gitu ya kalimatnya. Dijelaskan masa haidnya, dijelaskan masa sucinya. Lalu berikutnya wala hadda ya. Maka di situ adapun masa terlamanya tidak terbatas. Ya. Masa terlama apa? Masa terlama masa suci dari haid. Ya, jadi ini yang dimaksud masa terlama adalah batas suci haid itu berapa hari, maka tidak terbatas. Karena apa? Karena wanita itu kadang hamil ya, masa sucinya sampai 9 bulan gitu kan, namanya hamil kan nggak haid. Nah, itu berarti masa sucinya itu sampai 9 bulan. Makanya di sini dijelaskan masa suci wanita haid itu tidak ada batasnya gitu, karena buktinya bisa waktu hamil itu masa sucinya sampai 9 bulan. Ya, berikutnya adalah masa nifas paling sebentar adalah
seketika itu juga ya, setelah melahirkan langsung suci. Ada ya yang seperti itu kasusnya, yaitu wanita setelah melahirkan itu langsung dia nggak keluar darah nifas, jadi hanya darah wiladah doang gitu ya. Maka di situ masa nifas paling sebentar adalah seketika itu juga gitu ya. Pokoknya kalau darah berhenti berarti selesai masa nifasnya gitu. Di situ majatun ya, majatun itu sekejap artinya, atau seketika itu gitu. Lalu masa nifas umumnya itu 40 hari ya. Jadi memang berdasarkan keumuman para wanita, biasanya itu masa nifasnya 40 hari. Dan maksimalnya di situ dijelaskan 60 hari nifas. Gitu ya. Jadi kalau udah hari ke-61 berarti udah wajib sholat gitu. Udah wajib mandi wajib gitu ya. Ya, ini adalah seputar haid dan nifas ya. Jadi ini kadang yang memusingkan karena haid wanita itu tidak teratur kadang ya, apalagi ditambah dengan misalnya KB gitu kan, KB yang 3 bulan, suntik KB 3 bulan itu kadang memang bikin haid itu tidak teratur. Maka dihitungnya adalah menurut kebiasaannya ya, menurut kebiasaan haid itu tanggal berapa, lalu kebiasaannya itu berapa hari, maka dihitung menurut kebiasaan. Adapun selebihnya hari-hari yang lain berarti dihitung sebagai darah istihadhah gitu. Kecuali memang sampai berturut-turut sampai 10 hari sampai 13 hari dan maksimal 15 hari gitu, maka dihitungnya ya tetap waktu maksimal itu yaitu 15 hari ya gitu. Tapi kalau misalnya menurut kebiasaan 7 hari ya maka dihitungnya 7 hari gitu ya. Ya, lalu berikutnya adalah bab sholat, bab 9, bab sholat. Kita lihat di sini uzur sholat itu ada 2. Uzur di sini maksudnya adalah tidak sengaja ya, bisa karena ketiduran di sini atau bisa karena lupa ya. Jadi uzur di sini adalah karena ketidaksengajaan ya. Adapun sengaja meninggalkan sholat tentunya hukumnya kafir gitu kan, jika meyakini sholat itu tidak wajib ya. Ya, lalu di sini maka jika ingat ya, maka caranya yaitu dikodok sholat tersebut yang lupa tadi atau yang tertidur tadi, dikodok sholatnya atau diganti pada waktu itu juga ya. Jadi tidak ada waktu terlarang untuk sholat wajib. Sholat wajib ini ya, sholat fardu ya. Jadi kan wajib dikodok atau diganti pada saat itu juga, pada saat ingat gitu, atau pada saat bangun ya. Jadi jangan menunda-nunda qada sholat gitu ya, karena untuk sholat wajib tidak ada batasan waktu-waktu terlarang. Adapun kalau sholat sunnah itu kan ada ya, ada waktu-waktu terlarangnya untuk sholat sunnah gitu ya. Ini kasusnya adalah sholat wajib ya, bukan sholat sunnah. Lalu berikutnya adalah syarat sholat ya. Syarat sholat di sini ada 8. Yang pertama adalah, namanya syarat itu adalah hal-hal yang dikerjakan sebelum sholat ya. Syarat sah sholat biasanya gitu ya di kitab-kitab fikih. Syarat sah sholat adalah hal-hal yang harus dipersiapkan atau dilakukan sebelum melakukan sholat. Jadi sebelum gitu ya. Adapun kalau saat melakukan sholat itu disebut rukun sholat. Itu perbedaan antara definisi syarat sah sholat dengan rukun sholat. Syarat sah adalah hal-hal yang dikerjakan sebelum sholat. Adapun rukun sholat adalah hal-hal yang dikerjakan ketika sholat gitu. Ya, di sini tadi suci dari hadas besar dan kecil. Lalu nomor 2, suci dari najis pada pakaian, badan, dan tempat sholat ya. Suci dari najis pada pakaian, badan, dan tempat sholatnya. Pakaian dan badan itu harus perlu lebih diperhatikan ya.
karena itu harus suci. Adapun kalau tempat sholat kadang tidak sengaja pada waktu sholat kita baru sadar ternyata misalnya ada tai cicak ya, atau tai tikus yang sering di kotoran ya, kotoran tikus atau kotoran cicak, kita baru tahu pas lagi sholat gitu, maka kita cukup menghindarinya saja, jangan sampai tertempel kotoran tersebut oleh kita ya. Jadi untuk tempat sholat itu kadang ada kasus seperti ini, hanya baru diketahui setelah kita sedang sholat misalnya ya. Adapun kalau misalnya kotoran apa tadi, tikus ya jatuh ke tangan kita misalnya pas lagi sholat, maka kita batalkan sholat kita ya, lalu kita cuci ya tanpa berwudu lagi ya, karena kalau badan atau pakaian terkena najis itu nggak perlu wudu lagi ya, tapi cukup dibersihkan najis tersebut dari badan atau pakaian kita, lalu kita kerjakan sholat lagi gitu ya, diulang sholatnya gitu maksudnya. Nah lalu berikutnya adapun kalau tadi ya tempat sholat itu bisa kita geser pada waktu sholat, sujud kita misalnya ya, menggeser tempat sujud kita. Jadi tidak usah membatalkan sholat ya kalau tempat sholatnya ada najisnya. Jadi kalau badan dan pakaian kita terkena najis pada saat kita sedang sholat itu tidak perlu wudhu lagi ya, cukup dengan membersihkan najis tersebut dari pakaian atau badan kita, karena bukan pembatal wudhu ya kalau kena najis, tapi membatalkan sholat gitu. Lalu berikutnya syarat sah yang nomor 3 adalah menutup aurat ya. Lalu nomor 4 menghadap kiblat ya. Lalu nomor 5 masuk waktu sholat ya, jangan sampai belum adzan zuhur udah sholat zuhur dulu ya. Jadi syaratnya itu masuk waktu sholat ya. Lalu berikutnya mengetahui fardu sholat ya. Jadi mengetahui kewajiban sholat itu apa saja gitu ya. Ini yang disebut wal ilmu bi fardiyatiha. Lalu tidak meyakini fardu atau kewajiban sholat itu sebagai sunnah ya. Jadi ada kewajiban-kewajiban sholat itu jangan diyakini sebagai sunnah yang bisa ditinggalkan ya. Namanya fardu sholat itu hal-hal yang wajib dikerjakan pada saat sholat ya. Lalu berikutnya meninggalkan pembatal-pembatalnya ya, meninggalkan pembatal-pembatal sholat tentunya. Lalu di sini bab baru yaitu pembagian hadas. Di sini diterangkan hadas itu ada 2 macam, yaitu hadas asghor ya, yaitu misalnya kencing kencing asgor itu kecil ya, seperti kencing gitu maksudnya. Diulang, hadas itu ada 2, yaitu yang pertama hadas asgor, yaitu artinya hadas yang kecil seperti kencing gitu. Lalu yang nomor 2 adalah hadas akbar ya, yaitu hadas yang besar seperti junub ya gitu. Ini yang dimaksud dengan termasuk hadas besar adalah haid dan nifas gitu ya, itu termasuk berhadas besar. Adapun hadas asghor tadi kencing, kentut, buang air besar ya, itu termasuk hadas asghor. Kenapa digolongkan seperti ini? Kita lihat hadas asghor adalah hadas yang mewajibkan wudhu saja ya. Jadi misalnya tadi kencing, kentut, buang air, maka hadas tersebut cukup
cukup wudu untuk melakukan sholat ya. Adapun kalau hadas akbar atau hadas besar itu hadas yang mewajibkan mandi besar dulu baru wudu lalu baru sholat gitu. Itu perbedaan antara hadas asgor dengan hadas akbar. Hadas akbar itu ya tadi ya ada wiladah, ada nifas, ada haid, ada jima gitu. Itu masuk hadas akbar ya, karena dia mewajibkan mandi wajib atau mandi besar. Lalu berikutnya adalah pembagian aurat ya. Aurat itu ada 4 macam di sini. Yang pertama ya, jadi ini fikihnya mazhab Syafi'i ya. Kita lihat pembagian aurat di mazhab Syafi'i. Aurat laki-laki ya nomor 1 ya. Aurat laki-laki secara mutlak. Maksudnya di dalam sholat dan di luar sholat. Dan di situ ammatun ya, dan ammah atau ammatun wal ammati di situ fis sholati ma baina surah wa rukbah. Ya, budak wanita auratnya itu di dalam sholat itu yakni antara pusar dan lutut. Ya, ini perbedaan antara budak wanita dengan wanita merdeka ya. Jadi kalau budak wanita auratnya pada saat sholat yaitu hanya sekitar pusar dan lutut gitu, antara pusar dan lutut itu auratnya budak wanita saat sholat. Sama seperti auratnya laki-laki saat sholat ya, walaupun lebih sopan menghadap ke Allah tentunya lebih tertutup lagi ya dengan memakai baju gitu. Nah ini di mazhab Syafi'i ya, untuk aurat budak wanita itu dibedakan seperti ini. Lalu nomor 2 adalah aurat wanita merdeka. Nah ini ya, bukan budak. Di dalam sholat adalah seluruh badannya selain wajah dan telapak tangan. Nah ini yang membedakan tadi auratnya budak wanita dengan auratnya wanita merdeka. Ya, lalu berikutnya nomor 3, aurat wanita merdeka dan budak wanita di depan laki-laki asing adalah seluruh badannya. Nah ini karena mazhab Syafi'i memang terkenal dengan cadar itu wajib atau cadar itu sangat dianjurkan gitu ya. Jadi di sini kalimatnya aurat wanita merdeka dan budak wanita di depan laki-laki asing ya yang bukan mahram adalah seluruh badannya, baik muka dan telapak tangannya gitu. Makanya ada di mazhab Syafi'i itu terkenal dengan kewajiban cadar. Cadar itu wajib hukumnya ya, sangat dianjurkan. Nah, lalu berikutnya nomor 4 yaitu sementara aurat keduanya di depan mahram ya, tadi ya, aurat wanita merdeka dan budak wanita di depan mahram yaitu orang yang tidak boleh dinikahi, misalnya adik ya, adik laki-lakinya gitu kan, dan wanita lain ya di depan wanita lain ya, misalnya wanita merdeka di depan wanita lain adalah antara pusar dan lutut ya. Tapi tentunya lebih sopan, lebih tertutup lagi ya. Ini hanya batasan minimal ya, batasan minimal aurat wanita merdeka dan tadi apa, budak wanita ya di depan wanita lain atau orang yang tidak boleh dinikahi atau di depan mahramnya, misalnya adiknya, adik laki-lakinya, maka antara pusar dan lutut gitu. Ya ini silakan difahami ya, pembagian 4 ini ya, inilah yang membuat menyimpulkan bahwa mazhab Syafi'i memang mewajibkan cadar gitu atau menganjurkan sekali untuk bercadar, karena di sini ternyata aurat wanita merdeka
dan budak wanita di depan laki-laki asing itu seluruh badannya termasuk wajah dan telapak tangan kalau mengikuti mazhab Syafi'i. Lalu berikutnya adalah rukun sholat. Rukun sholat definisinya adalah hal-hal yang diwajibkan ketika melakukan sholat. Kalau tadi syarat sah adalah hal-hal yang dilakukan sebelum melakukan sholat. Yaitu bedanya syarat sah dengan rukun sholat. Rukun sholat itu hal-hal yang terjadi di saat sholat. Rukun sholat itu ada 17, walaupun ada ikhtilaf, ada yang bilang 14, ada yang bilang 19 ya. Nah, di sini ada 17. Kalau yang 14 itu tumak ninahnya dihitung jadi 1 ya, makanya jadi 14. Ya, kita lihat di sini yang pertama adalah yang perlu dilakukan dalam sholat adalah niat dulu ya. Niat sholat di dalam mazhab Syafi'i sudah dibahas, niat itu tempatnya, mahalnya atau tempatnya itu di hati, tetapi dalam talafuz atau melafazkan dia diucapkan ya. Jadi ini perbedaan mazhab Syafi'i dengan mazhab yang lain, yaitu untuk niat itu dilafazkan ya, sudah dibahas kemarin ya. Lalu berikutnya yang kedua adalah takbiratul ihram ya. Takbiratul ihram adalah dari kata ihram. Ihram itu pengharaman. Maksudnya adalah ketika kita sudah takbir ya untuk sholat, maka diharamkan untuk melakukan hal-hal yang lain selain sholat gitu. Ini ya, makanya disebut takbiratul ihram. Lalu nomor ketiga yaitu berdiri bagi yang mampu dalam sholat wajib ya. Jadi kalau sholat wajib itu harus berdiri bagi yang mampu. Kalau tidak mampu maka bisa duduk gitu kan. Kalau tidak bisa duduk dengan tiduran. Kalau tidak bisa ada gerakan tangan sambil tidur, bisa dengan isyarat mata gitu ya. Itu cara sholat wajib. Adapun kalau sholat sunnah maka boleh dikerjakan, misalnya sholat tahajud itu boleh dengan sambil duduk ya, tapi mendapat pahalanya menjadi setengah pahala daripada yang berdiri. Itu kalau sholat sunnah ya, boleh dengan duduk gitu walaupun mampu berdiri. Tapi kalau sholat wajib wajib berdiri ya, kecuali tidak mampu tadi. Kalau tidak mampu baru dengan duduk, berbaring, atau dengan isyarat mata. Lalu berikutnya adalah yang keempat, membaca Al-Fatihah. Ya, membaca Al-Fatihah. Di dalam mazhab Syafi'i ya, untuk bacaan Al-Fatihah imam itu tidak mencakup bacaan Al-Fatihahnya makmum. Maka setelah imam selesai membaca Al-Fatihah, maka makmum wajib membaca sendiri Al-Fatihah. Makanya kalau di sholat jamaah, imam biasanya memberi jeda setelah membaca Al-Fatihah, memberi jeda waktu sebentar untuk makmum membaca Al-Fatihah. Seperti itu ya. Jadi setelah imam selesai baca Al-Fatihah, makmum membaca Al-Fatihah sendiri juga. Ini di dalam mazhab Syafi'i ya. Lalu berikutnya adalah kelima yaitu ruku ya. Lalu yang keenam adalah tumak ninah ya. Tumak ninah dalam mazhab Syafi'i itu kadarnya yaitu sekitar waktu kita membaca subhanallah ya. Jadi misalnya ruku gitu kan, terus mau berdiri kita baca doa ruku gitu kan, lalu ada jeda sebentar sekitar baca subhanallah gitu ya, tapi nggak baca subhanallah saat rukunya, cuman perkiraan waktu tumak ninah itu sekitar kita membaca subhanallah ya. Itu seperti itu yang disebut dengan tumak ninah di dalam mazhab Syafi'i. Lalu berikutnya adalah
ketujuh yaitu i'tidal, ya, berdiri dari ruku. Yaitu i'tidal adalah meluruskan kembali, karena di situ i'tidal, makna i'tidal adalah meluruskan kembali. Karena apa? Karena di situ meluruskan kembali tulang-tulang yang bengkok saat ruku. Itu makna atau definisi dari i'tidal, meluruskan kembali. Lalu berikutnya adalah as-samin atau yang kedelapan, yaitu tumakninah saat i'tidal, sama ya. Tadi kadar waktunya itu sekitar kita membaca subhanallah. Lalu kesembilan, 2 kali sujud, ya. Lalu ke-10 yaitu tumakninah saat sujud. Ke-11 duduk antara 2 sujud, ya. Juga di situ ke-12-nya tumakninah saat duduknya, ya. Jadi pokoknya semua gerakan sholat itu harus tumakninah, gitu ya. Jangan tergesa-gesa, apalagi banyak terjadi tren pada saat sholat tarawih itu cepat sekali, ya, nggak ada tumakninahnya itu, maka menghilangkan atau tidak melakukan rukun sholat di sini, karena rukun sholat harus tumakninah, gitu. Lalu nomor 13 adalah tasyahud akhir, ya. Nah, di sini untuk tasyahud awal tidak dimasukkan atau tidak disebutkan di rukun sholat, ya. Maka berarti tasyahud awal tidak digolongkan dalam rukun sholat. Makanya kalau lupa tasyahud awal, boleh diganti dengan sujud sahwi, ya, karena di situ bukan rukun sholat, ya, gitu. Bisa diganti dengan sujud sahwi kalau lupa untuk tasyahud awal. Adapun tasyahud akhir, dia adalah rukun yang harus dikerjakan pada saat sholat, ya. Lalu nomor 14-nya adalah duduk saat tasyahud akhir, ya. Lalu berikutnya ke-15 bersolawat pada Nabi saat tasyahud akhir, ya. Jadi membaca solawat itu jangan sampai tertinggal saat sholat, karena solawat bacaan solawat termasuk dalam rukun sholat. Lalu berikutnya ke-16 yaitu salam. Nah, wajib salam itu hanya pada saat kita menengok ke kanan. Adapun kalau yang salam menengok ke kiri itu hukumnya sunnah, gitu ya. Lalu nomor 17 yaitu tartib. Tartib itu berurutan dari dari takbiratul ihram, lalu ruku, sujud, ya. Itu namanya tartib atau urut. Ya, ini adalah 17 rukun sholat yang harus dikerjakan ketika sholat. Di poin 14 di situ ar-rabi'a asyara al-qu'ud fih, artinya adalah tumakninah saat duduk tasyahud akhir, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan al-qu'ud fih adalah tumakninah saat tasyahud. Ya, mungkin dicukupkan dulu untuk pertemuan ini, video ini, ya. Nanti selanjutnya kita bahas di video berikutnya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Jazakumullah khairan atas semuanya. Kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga mudah dipahami. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.